Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV di seluruh tanah air, kemarin kita memperingati 65 tahun Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka ini bukan hadiahnya Belanda, ya Bu? Apa? Bukan hadiahnya Belanda. Indonesia Merdeka ini keringat, air mata, darah, dan nyawa dari orang-orang tua kita yang kadang mereka tidak sempat menikmati kemerdekaan ini. Untuk kita, mereka berurai air mata. Untuk kita, mereka mengalirkan keringat dan darah. Bahkan untuk kita, mereka korbankan nyawa yang cuma satu-satunya tanpa mereka sempat menikmati kemerdekaan itu. Ini ada remaja pemuda nih, pernah minum air kelapa? Pernah nanam pohon kelapa? Nah, jangan lupa itu. Kalau sekarang kita bisa minum air kelapa, itu karena orang-orang tua kita sudah menanam pohon kelapa. Kalau sekarang kita menikmati indahnya udara merdeka, itu karena orang-orang tua kita, air mata, darah, dan nyawa. Jangan kotori darah suci mereka dengan perbuatan tercela di atas negeri tercinta ini. Yang mau saya sampaikan adalah, pertama, berjuang merebut kemerdekaan tidak gampang, dan mengisinya juga bukan hal yang mudah. Jelas? Jelas? Berjuang merebut kemerdekaan, tapi mengisi dan mempertahankannya juga bukan urusan mudah. Dulu orang-orang tua kita berjuang melawan Belanda, senjatanya apa? Bambu runcing. Jenderal Mohan, bambu runcing kok merdeka ngelawan tank. Nggak nempel kalau orang Kalideres kata, bambu runcing ngelawan tank. Bambu runcing ngelawan, iya kalau meriam Belina. Meriam Belanda. Itu sebabnya para pendiri negara kita dengan jujur mencantumkan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 kalimat yang berbunyi, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada nggak tuh pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada. Pokoknya berapa baca juga ada aja udah kata. Ya lancar urusan. Enggak diperiksa enggak. Ada. Ini bukan lipstick, ini kalimat pengakuan jujur dari para pendiri Indonesia bahwa Allah campur tangan dalam proses kemerdekaan. Kalau begitu, dulu iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan, agar kita sebagai bangsa jangan tercabut dari akar budaya kita. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kemerdekaan itu harus jadi jembatan emas yang mengantarkan rakyat menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Ini janji kemerdekaan. Ini janji kemerdekaan. Kemerdekaan adalah jembatan emas untuk mengantarkan rakyat Indonesia menuju masyarakat sejahtera. Itu janji kemerdekaan. Nah, tugas kita sekarang ini memeratakan kesejahteraan. Saya salut dengan ajakan Presiden mengajak para ulama berjuang memperbaiki akhlak bangsa. Karena apa? Salah satu faktor yang menghambat munculnya kesejahteraan yang merata itu karena sebagian anak-anak bangsa lebih menjadi penikmat kemerdekaan, bukan pengisi kemerdekaan. Berjuang nggak ikut, ngisi oga, hanya jadi penikmat kemerdekaan. Rusak mentalnya, rusak akhlaknya. Masih banyak para pelaksana
pemerintahan di negeri kita yang potongannya potongan manusia tapi akhlaknya akhlak monyet. Ini harus diperbaiki. Monyet tahu monyet? Masih ada hubungan keluarga enggak? Maaf, itu monyet. Coba dah ke kebun binatang, beran mampir di depan kandang monyet, lemparin pisang, dia makan. Penuh nih mulutnya nih, lemparin lagi, tangannya nyekel. Mulut penuh, tangan megang itu. Lemparin lagi, kakinya megang. Kaki megang, tangan megang, mulut penuh. Teman sebelahnya dikasih, dirampas juga. Monyet. Kapan masyarakat sejahtera mau terwujud kalau monyet-monyet masih pada gentayangan? Nggak pantas 65 tahun Indonesia merdeka masih bicara soal kemiskinan. Negara kita ini besar dan sumber daya alamnya kaya, tapi 65 tahun merdeka kita masih berkutat dengan masalah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Sehingga demokrasi kita pun kalau ditegakkan di atas kemiskinan dan kebodohan, labil hasilnya. Paingan. Paingan itu apa? Pantesan lah sepoho di aik mah nih. Ini memperbaiki akhlak agar kemakmuran bisa merata. Jangan hanya dimiliki oleh sekelompok saja. Ini kemerdekaan perjuangan bersama, keringat, darah, air mata bersama. Maka kemakmuran harus dinikmati juga secara bersama. Sekarang apalagi mau lebaran begini, karcis sudah pada habis. Ya, di Kalimantan Selatan cabai 100.000 per hari ini, 100.000. Yang turun cuman harga diri. Kalau yang lain-lain naik semua tuh, yang turun cuman harga diri. Ya blay, ngambrak nih, murah nih. Lalu kan pembina pada lo. Yang turun cuman harga diri. Dalam pada itulah maka tema berbagi mumpung bulan Ramadan itu jadi penting. Berbagi. Ini kan ngajak anak berenang, bawa ke kolam. Nggak bisa teori doang. Gaya dada begini, gaya kupu-kupu begini, gaya bebas begini. Ke air kagak pernah. Itu sekali terjun gaya batu tuh. Tenggelam terus kan, nimbul-nimbul. Nggak bisa bicara berbagi kesejahteraan yatim cuma lewat seminar, simposium, dibacakan makalah di hotel berbintang 5 yang pidato orang kenyang semua. Dari mana kepekaan mau tumbuh? Ini puasa direct, rasakan aja tuh lapar tuh. Enak nggak? Kalau nggak tahu lapar nggak enak, laparmu sebentar, maghrib datang lapar hilang, haus lenyap. Saudara-saudaramu yang terkapar di kolong-kolong jembatan, yatim piatu yang merintih kelaparan, orang-orang jompo yang tiap hari tersungkur seperti itu, janda-janda tua, lu muda mulu urusannya, janda-janda tua. Kalau yang muda mau udah banyak aja penyantunnya dah. Dari situ timbullah kepekaan, kepekaan melahirkan kepedulian, dan kepedulian membangun kebersamaan. Sehingga Nabi jadikan taruhan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang yang mau nanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat nanti. Kalau di akhirat ingin dekat dengan Nabi, di dunia dekatlah dengan yatim. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One, saya lanjutkan kembali tentang kepedulian. Ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang yang mau menanggung beban anak-anak yatim seperti dua jari ini di akhirat. Kalau ingin di akhirat dekat dengan Nabi, maka di dunia dekatlah dengan yatim. Bu,
tanggung bebannya, bayar SPP-nya, santuni, ajak makan bersama, usap kepalanya dengan penuh kasih sayang, bawa berkah itu. Kayak saya nih yatim piatu nih. Emak kagak, bapak kagak, udah. Ntar yang mengusap kepala saya boleh. Buat tempeleng dulu tapi. Kiai, kalau anak yatimnya umurnya 18 tahun gimana Kiai? Wah itu apa namanya, anak asuh aja. Apa anak angkat. Saudara-saudara, tadi Al-Mukarram Lemut Buka Taufikur Rahman, tentang kepedulian yang perlu kita miliki. Nah, yang membahayakan adalah sifat kikir. Ini puasa itu kan tujuannya, salah satu tujuannya sumu tasihu, berpuasalah dan kamu akan sehat. Ini modal. Sehat apa? Jasmani iya, rohani pasti. Karena Imam Ghazali bilang penyakit dua macam. Berapa macam, Bu? Dua apa? Dua macam. Macam apa? Macam dua. Maaf kalau nggak diajak ngomong sendirian soalnya. Kalau bapak kan tenang, CS. Penyakit itu dua macam. Pertama penyakit zahir, yang kedua penyakit batin. Apa bedanya? Pertama, kalau penyakit zahir, yang punya penyakit lebih tahu dari orang lain. Tapi aneh, kalau penyakit batin, orang lain sering lebih tahu dari yang punya. Yang punya kagak ngeh. Yang punya nggak tahu, orang lain yang tahu. Ginjal, tumor, darah tinggi, darah rendah, itu semua penyakit zahir. Sombong, ujub, kikir, pelit, medit, koret, buntut gasiran. Ada lagi nggak? Kutilang pantat kuning. Itu namanya penyakit-penyakit batin. Nih, saya punya penyakit jantung misalnya, saya tahu itu penyakit saya, temen kagak tahu ini penyakit zahir, datang main kagetin aja, lepek, mampus. Tapi kalau penyakit batin, yang punya penyakit nggak tahu, kadang-kadang orang lain yang tahu. Kalau kita sombong, orang lain yang tahu tuh. Kita hasud, orang lain yang nilai tuh. Kita pelit, orang lain. Kita kadang-kadang berasa aman aja. Ayo, suka nggak sama orang pelit? Enggak, walaupun kita juga kadang-kadang pelit. Tapi kita bapak kagak suka sama pelit. Yang kedua, penyakit zahir banyak dokternya. Penyakit batin, dokternya hanya agama dan kemauan yang kuat dari yang punya penyakit untuk sembuh. Yang ketiga yang paling dahsyat, yang ketiga, penyakit zahir hanya merusak dunia. Penyakit batin merusak dunia, menghancurkan akhirat. Contoh, orang kalau punya penyakit kanker, paling-paling mati, itu doang. Nggak ada di akhirat. Penduduk neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Tumor, Pak. Nggak ada itu. Itu penyakit zahir, hanya merusak dunia. Penyakit batin merusak dunia, menghancurkan akhirat. Kira itu. Silakan. Ya, terima kasih Kiai Haji Zainuddin MZ. Pastinya ibu-ibu, bapak-bapak udah banyak mendengar tema kita kali ini. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, Pak, nama dan langsung pertanyaannya, Pak. Tolong berdiri, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maurib Rahman dari Karang Taruna, Jakarta Barat. Ya. Pak Kiai, mau bertanya Pak Kiai ini. Saya sepakat ketika Pak Kiai mengatakan orang beramal tidak akan mengurangi harta seseorang yang beramal tersebut. Nah, cuman persoalannya ketika kita beramal, kita himpun harta itu dari jalan yang haram. Udah lama nih terhimpun banyak, kemudian kita sedekahkan harta itu. Kita agak rebeng-rebeng nih hukumnya karena udah lama. Gimana Pak Kiai hukumnya? Yang kedua, saya ingin bertanya nih. Yang kedua nih, standar keikhlasan Pak Kiai. Standar keikhlasan untuk kita beramal. Mungkin itu saja ya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bapak-bapaknya udah, silakan ibu-ibunya. Silakan Ibu, siapa yang mau bertanya? Ya. Ya, nama dan langsung pertanyaannya singkat ya, Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Maimunah dari Kudaksuma, Ya. Kudangiso, Jakarta Barat. Yang ingin saya tanyakan Bapak Kiai, bagaimana hukumnya bagi seorang yang hidupnya berkecukupan, tapi mereka masih mau menerima bantuan? Lalu bagaimana bagi seorang yang hidupnya berkecukupan dan kaya, tapi dia hanya berzakat tapi tidak bersedekah? Ya. Bisa jadi. Kiranya cukup sekian. Burung Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pakai pantun segala sih Ibu. Silakan Kiai. Ya. Dari cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Pokoknya lo jual gue beli. Oke, yang pertama, mudah-mudahan bukan berdasarkan pengalaman pribadi. Begini, harta itu beda dengan yang lain. Kalau yang lain pertanyaan akhirat cuma satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau harta, hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Depan belakang. Sekarang, harta yang didapat mutlak dari sesuatu yang haram tidak bisa dibersihkan dengan zakat. Mutlak. Tapi kalau bercampur, nah ini beda tuh. Kalau bercampur dengan yang haram, itu yang bisa zakku amwalakum bizzakah. Bersihkan hartamu dengan zakat. Kalau dia bercampur, kena yang haram-haram dikit gitu loh, nyerempet-nyerempet. Nah itu yang bisa dibersihkan. Tapi kalau mutlak dari jalan haram, nggak bisa dibersihkan. Kita bisa nyuci kain kotor, tapi nyuci kotorannya nggak bisa kan? Kotoran bagaimana mau dicuci? Kotoran. Udah kotoran nggak mungkin dicuci. Kalau kain kena kotoran bisa dicuci, tapi kotoran nggak bisa dicuci. Boleh nggak disedekahin Kiai? Boleh nggak duitnya itu kita kasih misalnya untuk pembangunan jalan atau pembangunan masjid atau apa? Boleh. Gitu? Boleh. Boleh. Oh. Boleh. Saudara-saudara, untuk kemaslahatan umum ya. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Standar ikhlas. Ya. Saudara-saudara, kata Imam Ibnu Hajar, ikhlas itu bertingkat. Sholat misalnya, pada tingkatan yang paling awam, asal waktu dekat kepada Allah, dia sudah termasuk ikhlas pada tingkatan pertama. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi untuk total dalam keseluruhan sholat ingat kepada Allah, perlu ada tahapan. Riyadhah, latihan, setahap demi setahap, mulai dari yang pertama dulu. Bangunan setinggi apapun dimulai dari lantai dasar. Jadi asal waktu takbiratul ihram konsentrasi penuh ingat kepada Allah, dia sudah mencapai tingkat ikhlas yang paling awam, tingkatan dasar. Tapi untuk berkembang perlu latihan, perlu riyadhah dan seterusnya. Itu dalam ibadah. Dalam beramal ya tanpa pamrih, tentu tapi versinya versi ikhlas, versi malaikat. Jangan orang apa diserang. Saudara begini, saudara minta orang ngajarin anaknya belajar baca Quran. Ustadz diundang ke rumah. Lalu saudara berpikir, ini Ustadz ikhlas nih, nggak dikasih apa? Itu pemikiran yang terbalik. Soal ikhlas itu urusan si Ustadz sama Allah. Tapi urusan saudara sama Ustadz itu urusan jasa. Jelas maksud saya? Jelas. Berpikirlah secara profesional, jangan mikirin keikhlasan orang. Pikirin kita ini hutang jasa sama seseorang itu yang saya, kalau sudah dari sisi Ustaz sendiri ikhlas tuh maaf. Contohnya sering vulgar, kasar tapi mendekati. Orang ikhlas dalam berbuat itu maaf kayak orang buang air besar. Coba ibu-ibu tanyakan dia masing-masing, kalau pagi buang air besar ikhlas nggak? Pernah ditengok-tengok? Pernah ngarepin balik lagi? Nggak bakalan, ikhlas bener udah. Ikhlas bener. Terakhir tadi ibu kita Ya, tadi bicara Pak, kalau misalnya orang ini dalam keadaan mampu, dia menerima sodako, itu gimana? Ya. Orang yang keadaannya mampu, tapi masih menerima sodako, lihat dulu persoalannya Bu. Kalau sodako itu dia gunakan untuk sesuatu yang memang juga nanti dia di luar kemampuannya. Saya misalnya, untuk hidup sehari-hari saya mampu.
menafkahi anak istri saya mampu, tapi saya punya masjid, saya punya pesantren, saya punya anak-anak yatim, saya punya berbagai majelis taklim, saya menghidupi berbagai yayasan. Maka orang seperti saya perlu dibantu bukan untuk pribadinya, untuk perjuangannya. Jelas Ibu? Oke. Yang kedua, segala sesuatu itu tergantung latihannya. Mau bisa nyanyi, latihan nyanyi. Mau bisa tinju, latihan tinju. Mau jadi orang kaya, sering-sering latihan kaya. Latihan kaya tuh latihan ngasih. Latihan ngasih. Tapi kalau latihan miskin, hati-hati. Hati-hati jadi juara miskin. Latihan miskin, punya masih minta, itu latihan miskin namanya. Lain kalau dikasih, ini minta. Kalau dikasih kan rezeki. Dia tukang rokok nih, bawa rokok dia. Begitu temennya datang, bukan rokoknya keluar, bikin masuk. Mama temannya malah dibilang, bagi gua rokok satu. Punya masih minta. Tuh latihan miskin tuh. Nanti ada harapan jadi juara miskin. Ini bulan Ramadan, ayo kita banyak-banyak latihan kaya. Ya, baik, terima kasih banyak Kiai Zainuddin MZ. Kita takbir, Allahu Akbar. Subhanallah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan kemana-mana, setelah ini nanti kita akan berdoa bersama dan juga nanti kita akan dengarkan kesimpulannya. Tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang, Ya, jelas tadi itu yang jelasin. Paham nggak? Kalau saya dengerin tadi di belakang bahasa orang Jakartanya makan kerang minum air hangat, penjelasannya udah terang banget udah. Nah ini menambahkan lagi, makanya Syekh Az-Zurnuji lewat Ta'limul Muta'allim mengutip bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasun yubghiduhumullah min ghairi jurmin. 3 macam perbuatan yang walaupun kita tidak berbuat dosa, Allah jadi sebel. Tahu sebel? Bahasa Perancisnya gedeg. Mana di antaranya? Yang pertama kata Kanjeng Nabi, al-akul, orang yang punya kebiasaan doyan makan. Yang kedua, at-takabbur, orang yang punya sifat takabur, sombong. Dan yang ketiga, sesuai dengan tema kita di sore hari ini, al-bakhil, orang yang punya sifat kikir. Orang kaya saja kikir, Allah gedek, apalagi orang miskin kikir. Orang kaya bakhil, Allah sebel, apalagi orang miskin. Bahasanya kue cincin gandasturi, udah miskin kagak tahu diri. Naudzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan ya lewat pengajian Tabligh Akbar di kesempatan sore hari ini betul-betul bisa kita pahami ya, termasuk kita 3 golongan yang tadi Nabi wanti-wanti. Mana punya sifat kikir, kemudian sombong, dan mempunyai kebiasaan tukang makan. Sehingga betul-betul Allah jadikan kita orang-orang yang kaya hati, juga kaya materi. Kalau sudah hidup model begini, makan colenak, minum air hangat, rasanya enak banget. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Amin ya mujibas sa'ilin. Di sini, Bang, makanya Al-Imam Ghazali menyebutkan ada orang kaya tapi kaya, orang kaya tapi miskin, orang miskin tapi kaya, orang miskin tapi miskin.
orang kaya tapi kaya, hidup model begini, Allah karim enak. Kaya tapi miskin ada, tanah ada di setiap tempat, duit banyak sampai berlipat-lipat, mobil mentereng pada mengkilat, rumah berderet sampai bertingkat, bahkan alis bininya kalau dandan sampai ngecepat, bahkan kadang-kadang hitungannya sampai 4. Nah, hadirin wa hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang yang betul-betul kaya hati kita, kaya materi juga. Mudah-mudahan amin ya mujibas sa'idin. Ya, saya kembalikan pada kata. Terima kasih banyak Ustaz Taufikur Rahman, Kiai Haji Zainuddin MZ. Mungkin Kiai juga bisa memberikan tips dan juga memberikan kesimpulan dari tausiah kita kali ini setelah tadi disampaikan oleh Ustaz Taufikur Rahman. Silakan, Kiai. Baik Bapak Ibu hadirin dan pemirsa TV One, Ustaz Taufikur Rahman bicara tentang yang dibenci Allah. Sekarang saya balik, yang dicintai Allah. Mau nggak? 3 orang. Mau nggak dicintai Allah? 11. Mau nggak dicintain Allah? Ada 3 orang yang dicintai itu. Pertama, ahlas sakha. Aku cinta orang yang pemurah, orang yang suka nolong. Sakit perutnya kalau nggak bisa nolongin orang, bahagia dengan membahagiakan orang lain. Aku cinta orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta orang miskin yang pemurah. Kalau orang kaya pemurah, Allah cinta, tapi kan pantas. Kaya, miskin pemurah, itu luar biasa. Orang kaya sedekah 5.000, yang miskin sedekah 5.000, sama 5.000-nya, tapi beda pahalanya. Kenapa? Buat si kaya 5.000 apalah itu, buat si miskin dia pasti peras keringat, banting tulang, tapi dia berani seperti beraninya yang kaya. Itu yang dinilai Allah. Satu. Yang kedua, aku cinta orang-orang yang taubat, tapi aku lebih cinta anak muda yang mau taubat. Orang tua taubat, Allah cinta, tapi kan pantas. Iya, emang udah kudunya itu. Wayahna eta malah. Waduh, itu orang tahajud tiap minggu, sedekahnya, istighfarnya ribuan kali. Umur berapa? 70. Lah pantas itu mah. Masa 70 tahun menggrib masih insot aja di perapatan. Mau kemana? Aku cinta orang yang taubat, tapi aku lebih cinta anak muda yang mau taubat. Saudara-saudara, yang ketiga, aku cinta orang yang rendah hati, tapi aku lebih cinta orang kaya yang rendah hati. Orang miskin nggak sombong, Allah demen. Orang kaya nggak sombong, Allah lebih demen. Kenapa? Kalau orang miskin kagak sombong mah udah pantas aja udah. Ya, apaan yang lu mau sombongin? Tapi kalau ada orang kaya, kata Ustaz Taufik tadi, apa aja punya, tanah di mana-mana, apartemen punya, kebun luas, punya kontrakan laut, saking kayanya, punya kontrakan laut. Orang kaya seperti itu pemurah, pantas. Orang seperti itu sombong, Allah nggak demen, tapi kan orang pantesin, pantas aja dia sombong, apa aja punya, gitu. Masih ada yang mantesin juga. Lo udah miskin sombong, yang lu sombongin apaan, Paul? Jadi alhasil ini bulan berbagi. Ayo kita temukan kegemaran bahagia, membahagiakan orang lain. Ringan tangan memberikan pertolongan kepada yang memang memerlukan pertolongan. Sehingga ini tambahan dari saya. Silakan Pak David kalau ada tips yang mau disampaikan. Ya, Kiai mungkin ada yang ingin sampaikan tips. Ya. Seputar dengan motor. Pada akhirnya begini, motor kita tuh, asal olinya beres, kita rawat, ya. Motor aja kena filsafat timbal balik tuh. Tapi kalau dipakai doang kayak dirawatin, dengan adat mulu juga pantas. Ya. Ini bapak-bapak, kadang-kadang kan kita sayangan bini, sayangan motor sama bini. Motor mah habis dipakai dilapin. Bini mah apa? Ngelap sendiri. Astagfirullah. Ngaku nih jujur nih. Artinya dalam hidup ini kalau karunia Allah kita kembalikan ke jalannya,
licin tuh, bagus, sehat, muter, rolling. Kalau karunia Allah kita kembalikan ke jalannya, rezeki yang diberikan Allah kita belanjain di jalannya, bantu masjid, bangun rumah sakit, bela yatim, santuni yang lemah, rolling tuh, sehat. Dia akan melahirkan feedback yang berlimpah. Ini makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mensyukuri ada, menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberinya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Haji. Mudah-mudahan sehari bermanfaat. Ntar kita dilanjutkan dengan doa bersama. Dan buat Anda pemirsa ya, besok Anda bisa datang ya ke Bekasi dalam di Masjid At-Taqwa, insyaallah acara Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah akan diadakan di Pondok Pesantren At-Taqwa Babelan Bekasi. Silakan Anda bisa datang ke sana, dan juga seperti biasa jamnya adalah secara langsung dari pukul 4 sampai pukul 5:30 sore waktu Indonesia Barat. Ya, saya David Halik undur diri. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat dan senantiasa hati kita dilembutkan untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang saat ini benar-benar membutuhkan bantuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berdoa bersama dipimpin dengan Kiai Haji Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan dalam segala tahan, kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Dan menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang ingkar terhadap nikmat-Mu sehingga nikmat itu berubah menjadi bencana buat kami. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa saudara-saudara kami umat Islam. Berikan kami hati yang lembut, yang mau berbagi untuk kepentingan sesama. Karuniakan kepada kami rakyat dan bangsa Indonesia pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Berikan mereka kekuatan zahir dan batin untuk dapat membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia keluar dari kesulitan ini, menapak menuju hari esok yang lebih baik dan lebih pasti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.